Perkenalkan, Rani Julita Simbolon, PIN 230776. Saya akan menyampaikan tanggapan saya tentang pertemuan dengan Bapak Pimpinan beserta semua karyawan NHPK Pekanbaru pada tanggal 5 Juli di gedung NHPK Pekanbaru. Di sini saya terkejut mendengar beberapa hal. Salah satunya adanya penyimpangan yang dilakukan karyawan, tetapi dalam hal ini Bapak Pimpinan masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk orang yang bersangkutan, dan kiranya kesempatan itu tidak disalahgunakan orang tersebut, karena saya yakin kalau itu terjadi lagi, Bapak pasti akan langsung menjatuhkan orang tersebut tanpa ada kesempatan lagi. Karena itu mari kita gunakan setiap kesempatan itu dengan baik, dan kiranya ini juga jadi pelajaran buat kita teman-teman semuanya, karena saya tahu dalam hal ini juga Bapak Pimpinan sangat kecewa dengan hal ini. Makanya kemarin saya dengar kalimat yang disampaikan Bapak Pimpinan, ada niat beliau untuk menutup NHPK Pekanbaru. Mungkin dalam hal ini saking sesaknya mungkin Bapak Pimpinan, karena hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, padahal kita baru beroperasi di Pekanbaru. Saya bisa rasakan bagaimana perasaan yang dirasakan Bapak Pimpinan saat itu, makanya ada pemikiran tersebut ada dalam hati beliau. Tapi dalam hal ini puji Tuhan, Bapak Pimpinan tidak melakukan hal tersebut. Di sini juga saya mendengarkan adanya selisih rekan-rekan di antara rekan kerja. Kiranya perselisihan ini juga jangan terjadi di lingkungan kerja kita, karena memang bagaimana kita mau bekerja kalau kita ada selisih. Dan saya harap kita saling mendukung lah, kita saling support, bukan saling menjatuhkan. Kalau misalnya ada kesalahan kita, sebisa mungkin jangan dipendam, tapi sampaikan supaya kita bisa saling memperbaiki. Terus karena kita dalam hal ini, seperti kata Bapak Pimpinan, kita bukan super girl, bukan super boy, tetapi kita super team. Karena itu marilah kita manfaatkan setiap didikan arahan dari Bapak Pimpinan supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan. Di sini juga saya menyimak omongan tentang yang disampaikan Bapak Pimpinan tentang salam dan lain-lain. Dalam hal ini memang kadang saya juga melihat adanya beberapa orang di antara kita ada yang cuek, super cuek lah, seperti tidak kenal siapa ini gitu. Jadi dalam hal ini kadang tidak menyapa gitu kan, ya datang tapi tidak ada saling menyapa gitu. Cuma dalam hal ini mungkin yang seperti disampaikan Bapak Pimpinan, kita siapa yang melakukan hal tersebut, kiranya bisa melakukan perubahan. Marilah kita saling menyapa, karena kita sama di sini, sama kita keluarga. Jangan kita saling cuek, saling menyapa lah gitu kan, saling menegur gitu, supaya kita juga merasa nyaman di dalam tempat kita bekerja gitu. Dan saya juga dapat pelajaran supaya saya tetap semangat walau harus membutuhkan beberapa jam untuk mendengarkan banyak nasihat dan didikan, karena memang saya sempat ngantuk gitu. Jadi Bapak Pimpinan juga menegur saya, dan ini jadi pelajaran buat saya juga supaya saya tetap bisa memberikan hati saya, supaya saya bisa tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi ini juga pelajaran untuk kita semua juga. Karena itu dalam hal ini
Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan pencerahan buat kami semua. Kiranya masalah-masalah itu tidak terjadi lagi di dalam lingkungan NHPK. Kiranya Bapak Pimpinan tetap sabar mendidik kami semua. Sehat-sehat ya Bang Pimpinan yang terkasih. We love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Tuah, posisi koordinator NHPK BEN Pekanbaru, gitaris, PIN 03051970. Menanggapi tentang hasil rapat atau briefing kita tanggal 5 kemarin, beberapa kesimpulan yang perlu disikapi, diperhatikan dan dilaksanakan oleh kita insan-insan yang bekerja di Toton Group. 1. Sopan, loyal, dan militans. Di sini bukan hanya kita bicara tentang skill, apalagi saya sebagai pemain band, tapi juga attitude. Berapa yang kena gara-gara attitude-nya. Malah di kita kadang-kadang bisa attitude atau tingkah laku, sikap, etika itu menjadi nomor 1. Skill bagus, etika kurang, ya nggak bisa dipakai juga di kita. Terus yang kedua, kita juga harus paham apa sih sebetulnya gunanya PIN itu. Nah, disinilah dengan kita mengenal PIN masing-masing, maka kita akan tahu siapa yang abang, siapa yang adek. Yang ketiga juga ada pemilihan malam ini tentang, kalau awalnya adalah imam, Bapak pimpinan sebagai imam besar, terus Pak Ketua LPLP Barinto imam, dan Pak Alek Triyono sebagai wakil imam, dan terus sampai akhirnya bergulir disahkan bahwa di NHPK itu adalah pilot dan co-pilot. Pilot dipegang oleh Bapak Rinto Nebaho dan co-pilot dipegang oleh Bapak Alek Triyono atau Pak Alek Tangguh. Memang di sini kita perlu loyal ke perusahaan, militans. Kalau kita pikir-pikir, mungkin pertemuan kita itu dari sore, mungkin dari malam sampai pagi. Emang kalau kita pikir secara akal, itu mungkin akan ada capeknya, akan ada ngantuknya. Tapi sesuatu itu kalau kita sikapi dengan sukacita, dengan rasa cinta, maka itu akan terasa ringan. Saya juga berpikir kita baru hanya duduk-duduk saja. Bagaimana Bapak pimpinan itu, mungkin beliau itu tidurnya sehari bisa 2 jam, belum lagi mikirin yang lain, tapi tetap bersemangat. Nah, inilah yang kita ambil dari sosok Bapak pimpinan kita yang super ganteng. Semangat kerja beliau yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Saya selalu memperhatikan malam itu juga, karena saya koordinator di Home Band, saya perhatikan itu anggota-anggota saya. Mudah-mudahan mereka nggak ada yang ngantuk.
jangan sampai ada tertidur, karena ini adalah cara penting. Tunggu dengan membukanya kita, telanjangnya kita malam itu kita menjadi saling mengenal, saling terbuka, saling lebih memahami. Apalagi dengan kejadiannya seperti Pak Putri dengan Mbak Ade, Bu Ade, yang ada merasa kita orang sini, oh ini pendatang, ini orang Jakarta, ini Pekanbaru, yang sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Karena apapun itu, kita adalah satu atap di bawah Toton Group. Alhamdulillah selesai semua. Juga bagaimana Pak Dir Hasbi dan Pimpro Supri yang telah berbuat kesalahan dan akhirnya dimaafkan oleh Bapak. Sungguh menurut saya di sini Bapak menunjukkan jiwa besar yang saya pribadi itu belum tentu saya bisa seperti itu. Saya salut, memaafkan, menolkan kesalahan itu, malah menjadikan mereka ikon tangguh dan setia. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang besar terhadap Pak Dir Hasbi dan Pimpro Supri. Semogalah kalian adik-adikku bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tolong sangat jangan kecewakan Bapak lagi. Karena kalau itu duit kalian pribadi, terserah mau kalian apakan. Tapi ini menyangkut masalah haknya orang banyak. Dan malam itu juga ada kejadian yang misalnya Cece yang waktu sorenya itu masuk terus melihat Bapak. Ada Bapak melihat dia pas balik lagi. Itu sebetulnya kalau menurut Cece-nya dia segan. Tapi sebetulnya dari segi kita itu bukan masalah segannya atau enggaknya. Kita ini udah seperti keluarga. Harusnya seperti seorang keluarga, udah lama nggak ketemu tuh ada rasa rindu. Bukannya setelah melihat langsung balik, apapun itu alasannya. Tetap dimanapun kita bekerja, kita tetap harus ikut paham tata cara etika di tempat pekerjaan kita. Saya juga berharap dengan masuknya 2 player dari Medan, Bang Bengas Bukit di posisi bass, Diki di posisi drum, semakin meringankan langkah untuk mencapai grand opening nanti. Terima kasih Bapak dan tim dari Jakarta, Ibu Mensos, Bu Dini Aprilianti, tim NHH, Bang Mido, Bang Max, Bang Permon. Begitu besarlah perhatian dari Jakarta untuk kita di NHPK Pekanbaru. Hanya itulah yang bisa saya katakan. Semoga kita bisa menjadi mercusuar. NHPK Pekanbaru menjadi berkat bagi orang banyak. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Salam bangkit dan berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sanjaya, PIN 251291. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada Bapak Pembina yang telah datang ke NHPK dan Bumi Lancang Kuning.
pada hari Senin jam 8 pagi, saya telah datang ke NHPK dan saya masuk ke pub. Di sana saya melihat Bapak Pembina sedang berdiskusi kepada rekan-rekan. Dan saya masuk bersama Bang Armando, dan di situ saya mendapat arahan, bimbingan, dan pelajaran dari Bapak Pembina. Bapak Pembina memberikan arahan dan materi yang sangat luar biasa, dan Bapak Pembina sempat bercanda kepada salah satu rekan, dan rekan itu mungkin terlalu bawa serius dan belum memahami karakter Bapak Pembina. Tetapi saya melihat Bapak Pembina telah menjelaskan bahwa dia sebenarnya bukan kesal kepada orang tersebut, tetapi hanya bercanda. Dan pada saat itu acara berlangsung, dan setelah itu ada beberapa dari rekan kita juga yang belum memahami karakter Bapak Pembina, sempat membuat Bapak kesal, bahkan jengkel dan tidak menghargai Bapak. Di situ saya melihat bahwa kita seharusnya dari konten-konten tersebut sudah bisa memahami Bapak Pembina, orangnya gimana, karakternya gimana. Jadi kita tahu pada saat Bapak ngomong jangan memandangkan wajah ke arah lain, dan tetaplah memperhatikan Bapak. Di saat meeting itu saya melihat Bapak Pembina biarpun kesal dan jengkel, tetapi Bapak tetap memperdulikan rekan-rekan kita, dan dari awal Bapak sudah membantu dia. Dan berlanjut pada acara malam hari, acara yang begitu meriah, yang begitu ramai kita saksikan dan kita tonton. Betapa bergembiranya kita semua yang telah dapat hiburan dari Bapak Pembina. Seharusnya pada saat Bapak datang sini, seharusnya kita yang menghibur Bapak ini, malah pada saat malam itu Bapak yang menghibur kita semua. Dan saya melihat Bapak Pembina ini adalah sosok yang sangat sahaja, yang sangat tegas, yang sangat lembut. Tegas adalah untuk memperkuat karakter kita supaya kita tidak lemah, dan lembut adalah sebagai Bapak sayang kepada kita. Cukup sekian FN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Saya Benji bin 061184 yang menanggapi konten malam kebersamaan bersama Bapak Pimpinan dan semua manajemen keluarga besar NHPK Baru. Ya, kalau saya menanggapi semuanya tujuannya dari briefing kebersamaan kita semalam sampai pagi, sampai berakhirnya briefing, itu bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam lagi hati Bapak pimpinan kita, pastinya yang luar biasa, yang maknanya supaya kita makin bijaksana menanggapi semuanya tujuan baik dari Bapak pimpinan, supaya kita juga tangguh dan setia, yang artinya
pantang tunggu-tunggu dan mengeluh, dan setiap tindakan sesuai dengan arahan yang bertujuan untuk kemajuan dalam bertugas beraktivitas bekerja di NHPK Pekanbaru. Dan itu semuanya diterapkan, disampaikan oleh Bapak pimpinan kita, pastinya untuk mengajak supaya kita lebih semangat dan fokus dan menjalin juga utama rasa kekeluargaan satu sama lain di setiap semua manajemen keluarga besar NHPK di Pekanbaru. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pimpinan yang telah hadir dan juga rombongan yang telah hadir dari Cawang dan Jakarta menuju NHPK kemarin. Terima kasih juga buat arahan, masukan, juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Pimpinan supaya kita juga tangguh dan setia dan juga tetap fokus berikan yang terbaik untuk bekerja di NHPK Pekanbaru. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Oras. Saya Mara Halid Naiborhu 240882. Saya akan memberikan tanggapan saya atas apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapatkan pada saat pertemuan semalam di New Hunter Pub Pekanbaru bersama Bapak Pimpinan Imam Besar kita, Bapak Rudolf Melbaho. Pada pertemuan tersebut seakan menyadarkan kita semua lah, terutama diri saya sendiri, untuk kembali ke fitrah, kembali ke awal, mulai dari nol lagi, membangun karakter diri lagi, mengingat apa-apa yang sebelumnya telah diberi arahan, diberi nasihat, diberikan wejangan. Mungkin ada beberapa dari wejangan itu yang kita lupakan, kita terlena, mungkin terutama di diri saya sendiri. Nah, atas pertemuan kemarin seakan ini mengingatkan kita kembali untuk kembali ke jalurnya, kembali ke fitrahnya yang diinginkan Bapak Pimpinan. Mungkin bisa dimulai dari pentingnya jas merah, jangan melupakan sejarah. Ingat kita dari awal, kita ini siapa yang berjasa sama kita. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin yang selama ini belum terpikirkan kepada kita semua, seperti pentingnya salam, pentingnya lebih menghormati orang yang lebih senior. Mungkin bisa dibilang senior dari sisi umur, senior dari jabatan, dan senior dari pengalaman. Dan juga yang saya dapatkan adalah pentingnya dengan rendah hati, dengan sadar diri mengakui kesalahan apa yang kita lakukan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan juga Bapak Pimpinan di situ menunjukkan suatu karakter yang mungkin saya bisa dibilang jarang lah ada orang memiliki seperti itu, yaitu yang bisa memaafkan setulus-tulusnya kepada bawahannya, kepada orang-orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Maaf kata bisa mungkin dibilang telah mengkhianati dia untuk beberapa hal, tapi dia masih bisa memaafkan. Bapak Pimpinan masih bisa memaafkan dan memberi bimbingan dan memberi kesempatan lagi untuk maju ke depan. Ini salah satu yang saya bisa ambil dari pertemuan kemarin, karena bagi beliau mengalah itu untuk kemajuan kita adalah suatu pilihan yang beliau yakini akan membuat kesuksesan kepada diri beliau juga dan kepada kita semua nantinya.
Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang menjadi karakter sifat beliau tersebut. Dan juga mungkin lebih pentingnya lagi yang saya dapatkan di situ adalah memupuk kembali rasa persaudaraan di antara kita sesama, lebih memperbaiki komunikasi kita antara divisi. Contohnya mungkin yang di bab antara bawahan atasan, Serikandi, Laskar, Barkasir, antar divisi lah, lebih memperbaiki komunikasinya sehingga terjalin koneksi kerja yang rapi yang akan mempermudah jalannya operasional kita ke depannya, dan otomatis akan mempermudah kemajuan New Hunter ini untuk ke depannya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan juga mungkin saya bisa ambil satu pembelajaran juga dari kasus yang terjadi pada Pak Dir dan Mas Jupri. Itu pembelajaran berharga juga bagi diri saya. Pentingnya menjaga kepercayaan, menjaga amanah, terutama masalah materi, karena materi itu adalah sensitif, bisa menggoda kita semua juga, terutama saya juga. Ini akan saya pegang teguh karena ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Karena bagi saya mungkin seperti ini, NHPK itu adalah ibaratkan sebuah pohon besar. Nah, mungkin yang dilakukan beliau berdua itu sudah merusak dahannya, memotong dahannya, bukan hanya memotong rantingnya aja, itu sudah memotong dahannya. Jadi dengan dahannya itu terpotong, dia akan membawa jatuh ke ranting-ranting yang lain dan bisa juga membuat kerusakan pada dahan-dahan yang lain. Dan juga mungkin saya bisa berterima kasih juga atas kejadian ini kepada Pak Dir, Mas Jupri, menyadarkan kembali kepada saya sendiri pribadi. Insya Allah jangan sampai terjerat akan hal-hal seperti itu. Dan terima kasih juga lagi kepada Bapak Pimpinan telah menunjukkan karakter pemaafnya. Mudah-mudahan ini bisa menular kepada kami semua. Mungkin sedikit banyak itu yang bisa saya sampaikan, tanggapan saya dan apa yang saya dapatkan dari pertemuan kemarin. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Awalia Putra PIN 130293 dari Divisi Desain Grafis NHPK Pekanbaru. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya terhadap konten pada tanggal 5 Juli 2022. Dari konten yang saya lihat, saya sangat bersyukur memiliki Bapak pimpinan yang rendah hati seperti Bapak. Buat Bapak, materi tidak dapat menggoyahkan hati Bapak, dan Bapak dapat menerima kesalahan karyawan dan mengarahkannya untuk lebih baik lagi. Semoga Bapak sehat selalu. Dari konten yang Bapak berikan ini, saya dapat belajar kebaikan Bapak. Terima kasih Bapak pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan, Divisi ME atau Mechanical Engineering. Di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan atas pertemuan kita tadi malam, di mana kebersamaan itu menjadi satu di antara pengingat
betapa pentingnya hidup bersama-sama. Tak sedikit orang yang lupa arti kebersamaan dan tidak mensyukuri adanya orang-orang yang sering mendampinginya. Kebersamaan penting, sangat penting sekali, karena dengan selalu bersama-sama orang terkasih, kita bisa saling bertukar pengalaman hidup yang sangat berguna ketika menghadapi suatu masalah. Selain itu, kebersamaan atau kekeluargaan juga bisa untuk berbagi di mana suka maupun duka dapat kita rasakan bersama. Dengan selalu menjaga kebersamaan atau kekeluargaan dengan orang-orang sekitar kita dapat mengartikan hidup yang sebenarnya. Kemudian kebersamaan itu bisa kita jaga untuk nama baik keluarga besar. Demikianlah tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diles PIN 271283. Di sini saya ingin menanggapi apa yang saya rasakan dalam pertemuan semalam. Di sini saya merasakan betapa besarnya rasa kekeluargaan yang dipupuk seorang bapak pimpinan, karena di sini bapak pimpinan tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Di sini kita berada karena perbedaan itu. Dan di sini saya juga merasakan betapa besarnya peran seorang bapak pimpinan yang mampu mencairkan suasana yang begitu hening menjadi suasana yang begitu menggembirakan dan menyenangkan. Dan di sini saya juga mendapatkan arahan, buanglah rasa ketakutanmu itu selalu dengan bersyukur dan selalu bekerjalah dengan sepenuh hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.